Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Infinix dan Xiaomi memang selalu menarik untuk di-compare atau disandingkan. Karena setiap tipe dari kedua HP ini selalu terlibat persaingan ketat. Mulai dari segi spesifikasi sampai harga yang ditawarkan. Dan di video kali ini kita akan compare atau membandingkan antara Infinix Note 11 NFC dengan Xiaomi Redmi 10. Kita akan cari tahu kira-kira di antara kedua HP ini mana yang lebih unggul dan worth it untuk dibeli. Dan buat kamu yang belum tahu, kedua HP ini memiliki dua varian yang sama dengan harga jual yang juga bisa dibilang sama. Untuk Infinix Note 11 di sini ada varian 4/64GB yang dijual dengan harga 2,1 juta dan varian 6/128GB dijual dengan harga 2,6 juta atau 2,4 jutaan kalau pas lagi flash sale. Sedangkan untuk Redmi 10 di sini ada varian RAM 4/64GB yang dijual dengan harga 2,1 juta dan varian RAM 6/128GB dijual dengan harga 2,5 juta atau 2,4 jutaan pas kebetulan lagi promo flash sale. Di sini untuk kapasitas kamu tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan kamu yang mana. Dan untuk poin yang pertama seperti biasa, kita akan compare dari segi desainnya terlebih dahulu. Untuk urusan desain, dari tampak belakang, kedua HP ini sama-sama memiliki desain yang bagus dan terlihat mewah. Tampilannya terlihat clear karena cuma ada framing kamera kotak dan logo masing-masing produk. Untuk cover belakang, kedua HP ini masih menggunakan bahan polikarbonat dengan finishing yang doff. Cuman bedanya untuk Infinix tetap terlihat glowing saat terkena pantulan cahaya. Sedangkan di Redmi 10 tidak demikian. Di sini Redmi 10 memiliki bentuk bodi yang lebih ergonomis atau unibody dengan ketebalan 8,9 mm. Sedangkan Infinix Note 11 memiliki bentuk bodi yang lebih kotak atau flat dengan ketebalan yang cukup tipis, cuma 7,9 mm saja. Lalu untuk letak sensor sidik jari atau fingerprint di kedua HP ini juga sama, terletak di bagian samping jari satu dengan tombol power yang memiliki responsif sangat cepat. Sedangkan untuk tampak depan atau layar baru mulai terdapat perbedaan mana yang lebih kekinian. Di sini Redmi 10 sudah menggunakan konsep layar punch-hole display kekinian. Sedangkan untuk Infinix Note 11 sayangnya masih menggunakan konsep water drop screen. Untuk ukuran layarnya sendiri, Redmi 10 memiliki ukuran layar sebesar 6,5 inch dengan resolusi yang sudah Full HD Plus 1080x2400 pixel. Menggunakan panel layar IPS LCD dengan refresh rate layar sudah support hingga 90 Hz. Sedangkan untuk Infinix Note 11 di sini memiliki ukuran layar yang sedikit lebih besar, 6,7 inch dengan resolusi yang juga sudah Full HD Plus 1080x2400 pixel dengan refresh rate layar cuma 60 Hz saja. Tapi untuk panel layar yang digunakan, Infinix lebih unggul di sini karena sudah menggunakan panel layar AMOLED dan juga sudah support always on display walaupun tidak selalu on. Otomatis untuk masalah saturasi warna yang dihasilkan, Infinix lebih cakep dibanding Redmi 10 karena warnanya terlihat lebih kontras dan tajam serta lebih sedap dipandang. Kamu juga bisa nilai sendiri dari apa yang sedang saya tampilkan saat ini. Mungkin kalau dilihat dari video ini terlihat 11-12, tapi kalau kamu bisa lihat secara langsung, Infinix jauh lebih bagus dan mantap di sini. Pokoknya untuk urusan display, Redmi boleh unggul dari konsep layar dan refresh rate yang sudah 90 Hz. Tapi untuk masalah kecerahan, komposisi dan saturasi warnanya, Infinix Note 11 jauh lebih menarik di sini. Dan masih ngomongin desain, kedua HP ini juga sudah sama-sama dibekali dengan dual speaker untuk outputnya. Di Redmi 10, speaker keduanya terletak di bagian atas bodi, bersebelahan dengan jack audio dan sensor remote atau ear blaster. Sedangkan untuk Infinix Note 11 juga terdapat di bagian atas, tapi jadi satu dengan speaker telepon. Untuk hasil suaranya lebih bagus yang mana silahkan kamu nilai saja. Kalau dari apa yang saya dengar sih tidak ada perbedaan yang berarti di sini. Sudah sama-sama bagus dan enak didengar. Tidak bisa dipungkiri, hampir semua orang ketika mau beli HP baru pasti maunya HP dengan spesifikasi yang cakep dan serba bisa. Paket super lengkap lah pokoknya. Tidak bisa dipungkiri, hampir semua orang ketika mau beli HP baru pasti maunya HP dengan spesifikasi yang cakep dan serba bisa. Paket super lengkap lah pokoknya. Dari keseluruhan desain yang ada, kedua HP ini sama-sama menawarkan desain yang bagus dan mewah di kelas harganya. Redmi 10 punya kelebihan layar sudah punch-hole display, refresh rate layar sudah 90 Hz dan punya sensor remote atau ear blaster. Sedangkan Infinix Note 11 punya kelebihan bodi yang flat atau kotak dan glowing saat terkena pantulan cahaya. Selain itu, untuk kualitas layarnya juga lebih mantap karena memiliki warna yang lebih bagus dan support always on display.
Jadi tinggal disesuaikan saja desain seperti apa yang kamu suka. Kalau saya sih jujur lebih condong ke Infinix karena kualitas layar yang lebih bagus dan bentuk bodi yang flat. Walaupun layarnya masih water drop dan belum 90Hz bukan masalah buat saya. Karena yang penting lebih sedap dipandang dan lebih nyaman saat digunakan untuk nonton atau main game. Geser ke bagian spesifikasi, Infinix Note 11 dan Redmi 10 dibekali dengan kapasitas yang sama, 4/64GB dan 6/128GB. Di sini bedanya Redmi 10 sudah support fitur extended RAM sebesar 1GB untuk kapasitas 4/64GB dan hingga 2GB untuk kapasitas 6/128GB. Sedangkan di Infinix Note 11 belum bisa. Untuk chipsetnya, kedua HP ini juga sama, dibekali dengan chipset MediaTek Helio G88 terbaru, gaming prosesor octa-core 12 nanometer, dengan GPU support Mali G52MC2. Lalu untuk urusan persensoran, kedua HP ini sudah sama-sama memiliki sensor yang tergolong lengkap. Cuman yang sedikit bikin beda, untuk sensor giroskopnya di Redmi 10 masih virtual atau software. Sedangkan di Infinix Note 11 sudah hardware. Jadi lebih mantap seharusnya. Sama satu lagi, Infinix Note 11 juga sudah dibekali dengan sensor NFC. Sedangkan untuk Redmi 10 belum punya. Lalu untuk performa gamingnya, walaupun kedua HP ini menggunakan jenis chipset dan GPU yang sama, tapi experience yang saya rasakan saat main game cukup berbeda. Saya coba buat main game berat sekelas PUBG Mobile. Kedua HP ini mampu menghasilkan settingan grafik yang cukup tinggi, Smooth Ultra, Balance Ultra, dan mentok sampai SD High. Yang saya rasakan saat gameplay sudah cukup lancar-lancar aja sebenarnya dan berasa cukup playable. Cuman yang membedakan untuk giroskopnya, di mana Redmi 10 berasa sedikit delay dan jangkauannya kurang luas atau bisa dibilang kurang responsif. Jadi kurang greget aja rasanya, sedikit mengurangi kenikmatan saat gameplay. Cuman ini sih wajar karena giroskop yang ada di Redmi 10 masih virtual gyro. Sedangkan di Infinix Note 11 untuk masalah giroskop kamu nggak usah khawatir. Karena sensor gyro yang ada di HP ini sudah berjalan dengan baik dan cukup responsif. Sangat minim delay, tidak seperti Redmi 10. Jadi kalau untuk tipikal game seperti ini, dari apa yang saya rasakan, Infinix Note 11 lebih unggul menurut saya. Dan tidak cukup di situ aja, selanjutnya kedua HP ini saya coba buat main game yang lebih ringan seperti Mobile Legends. Di sini ternyata settingan grafik yang dihasilkan berbeda. Redmi 10 sudah bisa sampai settingan grafik Ultra. Sedangkan Infinix Note 11 cuma mentok di settingan grafik high saja. Tapi walaupun demikian, untuk performa gaming yang dihasilkan, Infinix malah lebih ringan dan lancar di sini. Dan juga lebih enteng aja rasanya. Pokoknya untuk performa gamingnya, dari apa yang saya rasakan selama pengujian, Infinix Note 11 lebih oke menurut saya. Karena berasa lebih nyaman dan lancar saat gameplay. Untuk suhu HP-nya juga lebih adem jika dibandingkan dengan Redmi 10. Tapi yang jelas untuk video gaming test lebih lengkapnya kamu bisa cek di channel tetangga. Karena di sini kita bahas secara garis besarnya saja. Lalu untuk urusan daya tahan atau baterai, kedua HP ini dibekali dengan kapasitas baterai yang sama, yaitu 5000 mAh. Yang bikin beda di kecepatan chargingnya saja. Dimana Redmi 10 cuma fast charging 18 Watt, tapi untuk kepala charger bawaannya support up to 22,5 Watt. Sedangkan untuk Infinix Note 11 lagi-lagi lebih unggul di sini karena sudah dibekali dengan kecepatan charging hingga 33 Watt. Bakal lebih ngebut pastinya dibanding Redmi 10. Geser ke bagian UI-nya, di sini Infinix Note 11 berjalan di Android 11 basis XOS 10.0. Sedangkan Redmi 10 berjalan di Android 11 basis MIUI 12.5. Untuk tampilan UI kamu nggak usah khawatir karena kedua HP ini sudah memiliki tampilan yang sangat menarik dan kekinian. Anak muda banget lah pokoknya. Fitur-fitur yang ada di dalamnya juga berlimpah, asal kita mau pelajari lebih dalam lagi. Di sini yang sedikit disayangkan, terkadang UI yang ada di HP Redmi banyak drama. Mulai dari tidak stabil, kurang optimal, banyak bug, dan ada beberapa iklan. Bahkan nggak sedikit orang yang menyayangkan hal ini. Sedangkan untuk XOS yang ada di HP Infinix berasa lebih simpel dan praktis menurut saya. Dan yang paling penting, no drama-drama club, tidak seperti pesaingnya. Untuk poin yang terakhir, di sini kita akan bandingkan dari sektor kameranya. Di sini untuk urusan kamera, Infinix Note 11 masih dibekali dengan setup triple kamera. Sedangkan untuk Redmi 10 sudah dibekali dengan quad kamera atau 4 lensa. Di Infinix Note 11 ada 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel lensa QVGA. Untuk kamera selfie-nya sebesar 16 megapiksel yang sudah dilengkapi dengan LED flash yang sangat membantu saat foto selfie di kondisi minim cahaya.
Sedangkan di Redmi 10 ada 50 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultra wide, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya lebih kecil, cuman 8 megapiksel. Lalu untuk urusan fitur kamera yang ditawarkan, kamu nggak usah khawatir. Fitur yang ada di kedua HP ini sudah tergolong lengkap dan komplit. Fitur penting seperti foto mode malam dan video slow motion sudah ada. Di sini yang sedikit bikin beda, untuk Infinix Note 11 sudah dilengkapi dengan ultra stabil video untuk kamera belakang dan depan. Sedangkan di Redmi 10 belum punya. Jadi Infinix lebih mantap di sini. Untuk hasil fotonya lebih bagus yang mana, kamu bisa nilai dan koreksi dari hasil yang sudah saya tampilkan. Kalau dari apa yang saya lihat, untuk foto di indoor dengan kondisi cahaya yang cukup, kedua HP ini sudah mampu menghasilkan gambar yang bagus. Tapi untuk saturasi warna yang dihasilkan, Infinix terlihat lebih berani. Sedangkan untuk Redmi cenderung lebih soft. Lalu untuk foto menggunakan mode malam, hasilnya cukup beda jauh. Karena lebih bagus dan terang di Infinix Note 11 NFC dibanding Redmi 10. Di sini yang aneh, untuk Redmi 10 tidak banyak perbedaan saat foto menggunakan mode biasa atau mode malam. Jadi cukup unik sebenarnya, seperti mode malamnya tidak berfungsi. Sedangkan untuk foto di outdoor dengan kondisi cahaya yang cukup, lagi-lagi yang bikin beda lebih ke saturasi warnanya saja. Dimana Infinix Note 11 memiliki saturasi warna yang lebih berani dan ngejreng, cocok buat instan upload. Sedangkan Redmi 10 lebih menghasilkan warna yang soft dan terkesan natural tanpa polesan AI. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan selera kamu yang mana. Lebih suka warna yang ngejreng dan instan upload atau warna yang natural dan soft? Kalau saya sih jujur lebih suka hasil foto dari Infinix karena sekali jepret warnanya langsung cakep, tidak perlu kerja dua kali untuk edit. Lalu yang terakhir, untuk hasil foto selfie-nya jangan ditanya. Sudah pasti lebih bagus hasil foto dari Infinix Note 11 NFC. Karena memiliki megapiksel kamera yang lebih besar 16 megapiksel. Selain itu, untuk warna yang dihasilkan juga lebih hidup dan bagus dibanding Redmi 10. Yang memiliki warna cenderung lebih ke kuningan. Ini adalah contoh perekaman kamera belakang yang sebelah kiri menggunakan Infinix Note 11 NFC dan yang sebelah kanan menggunakan Xiaomi Redmi 10. Di sini untuk perekaman videonya Infinix Note 11 NFC bisa sampai ukuran 2K atau 1080 di 30 frame per second. Sedangkan untuk Xiaomi Redmi 10 itu cuma mentok sampai ukuran 1080 di 30 frame per second. Dan di sini untuk Infinix ultra stabil videonya sudah saya aktifkan ya. Jadi kalau misalnya buat jalan santai kurang lebih akan seperti ini. Oke, lebih stabil pastinya. Silahkan kamu nilai untuk kualitas warna yang dihasilkan sama kualitas suara yang saya hasilkan. Oke, ini kita coba buat jalan santai lagi, kurang lebih akan seperti ini. Dan ini adalah contoh untuk perekaman kamera depannya. Ini masih sama ya di outdoor. Yang sebelah kiri menggunakan Infinix Note 11 NFC, yang sebelah kanan menggunakan Xiaomi Redmi 10. Dan untuk resolusi perekaman videonya juga masih sama. Untuk Infinix bisa sampai 2K atau 1080 di 30 frame per second. Sedangkan untuk Redmi 10 cuma bisa sampai ukuran 1080 di 30 frame per second. Di sini yang perlu kamu koreksi dan nilai yaitu untuk kualitas warna kulitnya, oke, sama kualitas suara yang saya hasilkan. Dan di sini untuk Infinix ultra steady-nya juga sudah saya aktifkan. Kalau buat jalan santai kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Dan ini maaf ya kalau misalnya agak bising karena ini di outdoor dan banyak kendaraan lewat di belakang sana. Dari semua poin yang sudah kita bahas, kalau ditanya lebih bagus yang mana, pada dasarnya kedua HP ini sudah sama-sama bagus. Tapi kalau kita cari yang lebih unggul dan menang banyak, ternyata Infinix jawabannya. Karena dari segi desain punya panel layar dan saturasi warna yang lebih bagus. Dari segi spesifikasi punya kecepatan charging lebih ngebut 33 watt. Performa gaming lebih lancar dan sudah dilengkapi dengan NFC. Dari segi kamera memiliki kamera selfie yang lebih besar. Fitur kamera lebih lengkap dan hasil foto yang lebih bagus menurut saya. Pokoknya lebih paket lengkap lah. Sedangkan untuk Redmi 10 dari segi desain unggul dari konsep layar yang sudah punch-hole display serta refresh rate layar support hingga 90 Hz. Dari segi spesifikasi unggul dari fitur extended RAM-nya saja. Dan dari segi kamera unggul dari jumlah lensa yang lebih lengkap dan komplit. Pokoknya yang paling penting tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan kamu buat apa dan selera kamu yang mana. Tapi kalau saya sih jujur bakal pilih Infinix saja karena lebih terbaru dan lebih menawarkan banyak kelebihan dan juga lebih paket super duper lengkap. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Kalau misalnya kamu punya pendapat lain tentang kedua HP ini, kamu bisa banget tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.